Oke, mantap, mantap. Masih bersama dengan saya, Mr. Monta. Guru bahasa Inggris kali ini bertugas menjadi tenaga pengajar sebagai guru bimbel bimbingan belajar materi bahasa Inggris di kelas 4 setiap hari Rabu pada pukul 4 sore. Dan alhamdulillah murid-murid kelas 4 sepertinya kompak semangat, kecuali ada 1, 2, 3 anak yang tidak mengikuti kegiatan ini. Antara lain siapa ya? Nayaka tidak ikut bimbingan. Yang kedua Farid tidak ikut bimbingan. Ada lagi Hilmi tidak ikut bimbingan. Ada lagi Tio tidak ikut bimbingan. Masih ada yang lagi sudah nggak ada. Yang hadir ini hanya 1 anak, Fahim. Terima kasih disampaikan. Semoga Anda tambah wawasan belajar bahasa Inggris bersama dengan saya, Mr. Monta. Mantap. Dan materi yang akan kita bahas hari ini, kita yakini ini akan keluar pada waktu ujian minggu depan. Mengapa? Saya tahu karena saya sebagai pencipta soalnya, pengajarnya, dan agar anak tidak sia-sia belajar bersama saya, maka akan berdampak menjadi kemudahan bagi dirinya untuk mengerjakan soal-soal bahasa Inggris yang akan dikerjakan minggu depan tanpa harus bersusah-susah mempelajari yang namanya kisi-kisi, tapi anak langsung saya ajak terjun masuk memahami bahasan soal yang akan dipelajari atau akan dikerjakan bagi dirinya. Paham? Oke. Materinya adalah bahas tentang jenis-jenis kendaraan atau nama-nama kendaraan, tapi dalam bahasa Inggris. Apa itu? Yang pertama adalah airplane. 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 Coba ditirukan. Airplane. 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 Mantap. Artinya pesawat terbang. Apa bahasa Inggrisnya pesawat terbang? Airplane. Mantap. Airplane. Airplane itu bahasa Inggris. Apa artinya? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Mantap. Itu jika diucapkan bunyinya adalah airplane. Jika ditulis, coba anak-anak silakan dieja. Saya beri kesempatan. 1, 2, 3. A, I, R, P, R, A, N, E. Mantul. Ini yang paling sulit untuk menyepel atau mengeja suatu kata dalam bahasa Inggris. Itu butuh proses yang serius, nggak bisa abal-abal, apalagi nggak ikut bimbingan, malah no. Karena bahasa Inggris memang susah, kecuali bagi yang harus berjuang belajar secara serius, baru akan secara pelan-pelan hafal 1 demi 1. Misalkan anak, coba kamu tulis bahasa Inggrisnya pesawat terbang, nggak akan bisa, karena bahasa Inggris itu kan harus hafal ejaannya ya. Misalkan airplane, A I R P L A N E. Itu namanya kemampuan menyepel, mengeja suatu kata dalam bahasa Inggris, airplane. Karena tulisannya dan bacaannya kadang-kadang mirip. Airplane, ini mirip. Ditulis air plane tulisannya, air plane tulisannya, membacanya airplane, agak mirip. Oke, mantap. Pesawat terbang berarti di angkasa. Airplane. Yang kedua, jenis kendaraan yang kedua adalah kalau disuarakan tebak apa kira-kira itu? Helikopter. Mantap. Helikopter. Dibaca helikopter, juga ditulis helicopter ya. Tulisannya helicopter, membacanya helikopter. Jadi huruf C dibunyikan dengan suara K. Helikopter, bukan dibaca helicopter. Apa bahasa Inggrisnya helikopter? Helikopter. Ya, helikopter. Apa artinya helikopter?
Ya, helikopter. Tahu ya anaknya ya, apa bedanya helikopter dengan pesawat terbang? Kalau pesawat terbang lebih tinggi dan lebih banyak muatan penumpangnya. Kalau helikopter lebih rendah dan muatannya lebih sedikit. Tahu ya helikopter ya? Pernah naik helikopter? Tidak pernah. Ini pun tidak pernah ya. Sama-sama Pak Guru. Pak Guru juga belum pernah. Naik pesawat terbang belum pernah. Naik helikopter juga belum pernah. Sama-sama belum pernah. Tapi gak apa-apa ya. Kita berdoa. Semoga kapan kita diberi kesempatan oleh Allah bisa naik pesawat terbang ataupun bisa naik helikopter. Entah itu dengan cara umroh atau dengan cara haji atau dengan cara wisata, travel, pergi kemana, kemudian punya kesempatan naik pesawat terbang. Gimana? Setuju? Setuju, mantap. Oke, sekarang yang ketiga, jenis kendaraan yang ketiga adalah car. Dibaca car, ditulis car, dibaca car. Coba tirukan 1, 2, 3. Car. Apa artinya car? Mobil. Apa bahasanya mobil? Car. Mantap. Hanya 3 huruf ya. car tulisannya, tapi pembacanya car. Ya agak mirip. C-nya dibaca dengan huruf K. Lama-lama akan menjadi satu kebiasaannya. C berbunyi dengan K apabila ketemu huruf vokal. Nah, seperti itu. Ketemu huruf vokal. C ketemu huruf A berarti bunyinya K, bukan C. Nah, itu nanti akan punya pedoman seperti itu lama-lama. Seperti Pak Guru akan memahami seperti itu karena sudah terlatih begitu sering ya, sehingga hafal. Yang terakhir, pick up, tirukan, pick up. Ya, mobil pickup. Ya, mobil pickup. Oke, sekarang kita sama-sama dengan Pak Guru. Airplane, pesawat terbang. Helikopter, car, mobil, pick up, mobil pick up. Oke, mantap. Setelah kita menguasai 4 jenis vehicles, 4 jenis kendaraan dalam bahasa Inggris, maka kemampuan kita tersebut akan kita gunakan untuk memahami kalimat perumpang yang akan anak-anak kerjakan dalam ujian. Kalimatnya seperti ini: The police goes to patrol the traffic jam by titik-titik. Kalau saya artikan, polisi pergi patroli pada kemacetan lalu lintas. Polisi pergi patroli ke kemacetan lalu lintas. Polisi berpatroli, polisi pergi berpatroli ke kemacetan lalu lintas dengan menggunakan titik-titik. Misal, kita jawab dengan yang A. The police goes to patrol the traffic jam by airplane. Polisi pergi patroli pada kemacetan lalu lintas dengan menggunakan kendaraan pesawat terbang. Kemudian yang B, berarti misalkan polisinya itu di Jakarta, terus kemacetan lalu lintasnya itu di Papua. Kira-kira naik pesawat terbang itu betul apa salah? Ya betul, karena jaraknya jauh. Misal kita yang pilih yang kedua, the police goes to patrol the traffic jam by helicopter. Polisi pergi patroli pada kemacetan lalu lintas dengan naik helikopter. Nah, ini sama ya, mungkin di Kalimantan ada kemacetan lalu lintas, polisinya dari Jakarta, maka pergi ke sana tentu naik helikopter. Lalu yang C, the police goes to the traffic jam by the car. Polisi pergi patroli pada kemacetan lalu lintas naik mobil.
Yang D, the police goes to patrol the traffic jam by pick up. Polisi pergi patroli pada lampu. Kemacetan lalu lintas dengan naik mobil pickup. Kira-kira mana jawaban ini yang benar? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, apakah yang D? Semuanya benar. Lupa, lah kok semuanya benar? Itu kan dipilih Pak, satu saja yang benar, satu saja yang dipilih yang benar. Iya, karena itu belum ada petunjuk yang signifikan, belum dikerucutkan. Nanti jawabannya itu tergantung petunjuk. Jika yang muncul nanti pada soal ternyata yang muncul itu gambarnya pesawat terbang, berarti yang dipilih yang apa? Ya, yang dipilih adalah airplane. Kalau yang tak muncul itu gambarnya helikopter, berarti yang dipilih adalah helikopter. Kalau yang tampil nanti ternyata gambarnya itu adalah gambar mobil, berarti yang dipilih adalah car. Dan kalau yang tampil pada gambar itu ternyata gambar mobil pickup itu seperti kolbak itu loh, orang tutupnya mobil terbuka ya. Kalau polisi patroli ya gawa mobil dulu ya, ada dari goreng langsungnya kan gawa mobil terbuka. Berarti yang dipilih ya pickup, kalau gambarnya pickup. Oh kalau begitu nanti tergantung gambar. Tapi saya kasih bocoran. Oh saya sudah gambar helikopter yang cantik seperti kamu lihat. Oh saya beri gambar helikopter. Kemudian saya cat kuning. Apakah mulus, cantik, bagus, indah. Oh berarti besok yang dipilih yang apa itu? Mantap. Seperti itulah cara saya memahamkan murid saya dalam memahami teks rumpang, utamanya yang akan dipahami pada ujian mendatang. Semoga membantu anak-anak menjadi mudah apa yang aku berikan, dan inilah cara saya mengajarkan murid-murid dari tidak senang menjadi senang, dari tidak hebat menjadi hebat, dari tidak suka menjadi suka, dari tidak bisa menjadi bisa. Oke mantap, semoga anak-anak sepat besok jadi orang hebat semua. Jangan kemana-mana. Terima salam dari Mr. Muntaha. Salam apa adanya, bukan ada apanya. Tepuk tangan buat aku. Mantap. Terima kasih. Salam.